uap piuk. LDII ditolak, terancam ambruk. Sahabat Heril Anas TV di mana saja Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia sejahtera bersama orang-orang tercinta. Santri NU sudah turun. Mereka santri-santri beliau Kiai Haji Khotim Sam'ani melakukan kegiatan kerja bakti. Pembongkaran pagar yang mengelilingi pagar penghalang masuk area Masjid Syekhur Rahman pada 29 Agustus 2022 lalu sukses berlangsung dan membuka akses masuk masjid yang selama 30 tahun diduduki dan dikuasai jemaat LDII. Warga muslim sekitar Sindang Sari pun merasa lega karena sudah bisa leluasa memasuki masjid untuk beribadah. Terlihat pada pelaksanaan sholat Jumat perdana di masjid itu, warga muslim membludak hingga keluar halaman masjid. Selama 30 tahun, Masjid Syekhur Rahman yang berdiri di lahan milik mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Nur Faizi Suwandi, sebenarnya telah diwakafkan kepada kaum muslimin. Namun, dikuasai dan dimonopoli oleh jemaat LDII sehingga kaum muslimin sekitar Sindang Sari tidak diperbolehkan masuk untuk beribadah. Bahkan, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Majenang sebagai nadir atau pihak yang diberi kuasa untuk mengelola tanah wakaf tidak diperkenankan untuk memasuki areal tanah wakaf. Hingga akhirnya, didampingi kuasa hukumnya, pemilik lahan Nur Faizi Suwandi datang langsung dari Jakarta ke Sindang Sari untuk menyelesaikan konflik itu. Barulah kemudian kaum muslimin bisa dengan leluasa memasuki masjid dan beribadah bersama di dalamnya. Aksi penolakan terhadap keberadaan LDII pun terjadi. Warga Sindang Sari menyatakan penolakan mereka dengan keberadaan LDII yang memang terkenal sebagai kelompok yang eksklusif, antisosial, dan anti persaudaraan. Untuk diketahui, LDII merupakan jelmaan dari kelompok Islam Jamaah, sebuah sekte sesat yang pada tahun 1971 telah dibekukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun pada tanggal 1 Juli 1972 mencoba berdiri kembali dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam atau YAKARI. Tak lama kemudian berubah nama menjadi Lembaga Karyawan Islam Lemkari melalui musyawarah besar MUBES di tahun 1981. Pada tahun 1986, Nur Faizi yang ketika itu masih merupakan seorang tokoh LDII membangun masjid di lahan milik pribadinya di Sindang Sari. Lalu memberikan ruang kepada jemaat LDII untuk memanfaatkan masjid itu untuk melakukan kegiatan ibadah. Hingga kemudian atas izin dan dukungan Nur Faizi pula, mereka mendirikan pondok pesantren di bawah Yayasan Minhajul Rasyidin. Selanjutnya, melalui MUBES tahun 1990, Lemkari berubah nama menjadi LDII hingga kini. Seiring perjalanan waktu, meski Islam Jamaah dengan faham takfirinya telah berganti nama organisasi, namun akidahnya tidak pernah berubah. Akidahnya tetap berpaham takfiri, yakni menganggap kaum muslimin lain sebagai kafir, najis, dan haram hidupnya. Sehingga mereka tetap memegang prinsip dan praktek keagamaan yang tertutup dan eksklusif. Tempat ibadah mereka tidak boleh dimasuki umat muslimin selain golongan mereka. Kalaupun boleh, itu hanya sekedar mampir atau untuk sekedar ikut sholat berjamaah sesekali. Akan tetapi, untuk melaksanakan pengajian bersama tidak ada kemungkinan dan tidak ada jalan. Akibatnya, LDII tidak hanya menjadi sorotan pihak luar, bahkan pengikut dan pembesarnya banyak yang memilih keluar dan hijrah.
Hijrahnya pengikut LDII ini sudah mulai terjadi sejak meninggalnya Amir LDII yang pertama, yakni Haji Nur Hasan Madigol di tahun 1982. Ketika itu, seorang tokoh besar LDII bernama Bambang Irawan, tangan kanan Amir LDII yang pertama, menyatakan keluar setelah melihat tidak ada tanda-tanda kelompok sempalan berpaham takfir itu untuk berubah. Berturut-turut kemudian, banyak pengikut golongan ini yang menyatakan keluar, mulai dari jamaah biasa, mubalik, hingga pengurus atau tokoh-tokoh pembesar. Hingga pada tahun 2019, gelombang hijrah terjadi secara besar-besaran setelah beberapa masyayikh pulang dari berguru selama puluhan tahun di Haramain, termasuk Komjen Pol Nurfaizi Suwandi, diikuti ribuan pembesar, jemaah, dan pengikut Islam jamaah lainnya. Bersama dengan hijrahnya mantan Duta Besar Indonesia untuk Mesir itu, lahan miliknya yang telah dibanguni masjid di Sindang Sari kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin dengan menunjuk MWCNU Majenang sebagai nazir atau pihak pengelola tanah wakaf sejak tahun lalu. Di Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 289 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara Durudin, sebelah selatan Satim, Karsim, Acai, sebelah timur. Namun, pihak jemaat LDII yang merasa telah memanfaatkan masjid dan lahan itu sejak tahun 1986 atau selama 30 tahun, merasa lebih berhak atas lahan masjid itu sehingga mereka pun melakukan klaim kepemilikan secara sepihak. Tidak peduli dengan adanya penyerahan hak kuasa yang dilakukan pemilik lahan kepada MWCNU sebagai nazir. Hingga kemudian terjadi konflik yang berkepanjangan dan berakhir pada timbulnya antipati serta penolakan warga terhadap keberadaan LDII di Sindang Sari. Masjid Saifur Rahman pun kembali ke pangkuan kaum muslimin setelah 30 tahun lamanya dikuasai dan diduduki oleh kelompok berakidah takfiri LDII. Penolakan kaum muslimin terhadap keberadaan LDII nampaknya tidak surut dan makin menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Di Waikasar, Pulau Buru, Provinsi Maluku, warga dan kaum muslimin di desa itu juga menyatakan penolakannya terhadap keberadaan LDII. Sebuah masjid milik LDII di Waikasar diblokir dan disegel warga. Warga setempat melakukan penutupan terhadap masjid yang ada di wilayah mereka dan merupakan milik daripada kelompok LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Warga menilai LDII sudah lama menyebarkan ajaran yang menyimpang dan kegiatannya bersifat eksklusif dan antisosial. Penolakan warga Waikasar terhadap keberadaan LDII bahkan disampaikan langsung kepada pemerintah dan pihak terkait lainnya. Penolakan warga terhadap keberadaan LDII juga berlangsung di beberapa tempat lainnya. Pada 10 Zulhijjah 2022 lalu, jemaat LDII yang mencoba memberikan daging kurban pada kaum muslimin dan LDII ditolak hanya karena tidak nyaman dengan keberadaan jemaah ini di desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Sikap empati warga LDII nampaknya sudah mulai tidak direspon dengan baik oleh warga sekitar. Sebelumnya juga terjadi penolakan warga terhadap keberadaan LDII di Majalengka. Pada tahun 2020 lalu, rencana pembangunan Balai Majelis Taklim Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII yang bertempat di Desa Parakan, Kecamatan Lewi Munding, ditentang warga sekitar. Warga menilai LDII sebagai pembawa ajaran yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat.
Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama, Kesbang Pol Majalengka, Ahmad Mufassirin, mengatakan ada 10 poin kesesatan LDII yang dianggap bisa mengganggu kondusivitas. Salah satu yang menjadi keresahan masyarakat ialah poin tentang tidak sahnya sholat di belakang orang yang bukan Islam Jamaah LDII. Selanjutnya, pada Oktober 2021 lalu, warga desa Cikesal, Kecamatan Cimahi, Kuningan, menolak keras pembangunan Madrasah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII. Penolakan terhadap keberadaan LDII yang dilakukan warga desa Cikesal, Kecamatan Cimahi itu dilakukan dengan menyebarkan spanduk di beberapa titik. Pembangunan Madrasah LDII tersebut berada di Dusun Pahing. Alasan penolakannya pun sama, yakni kelompok LDII berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan umat karena akidah takfiri yang menjadi pokok ajarannya, yakni menolak sholat bersama dengan kaum muslimin. Perubahan dan gerakan hijrah dari Islam Jamaah saat ini memang semakin terasa, bahkan guncangannya sangat kuat di beberapa tempat. Penolakan yang ada warga sekitar terhadap keberadaan LDII juga semakin menggema di mana-mana. Menyikapi gelombang hijrah yang semakin bergelombang dan penolakan warga yang semakin menggema di mana-mana, Pusat Keamiran Islam Jamaah menutup mata dan telinga. Mereka sepertinya tidak melihat kejadian yang terjadi. Mereka menutup pintu rapat-rapat terhadap kritik. Maklumat demi maklumat pun diterbitkan untuk memagari satu-satunya jemaah agar tidak terpengaruh. Mereka melihat dari satu sisi saja, yakni dari sudut pandang dan kacamata mereka, lalu mengeksekusi berdasarkan doktrin yang belum tuntas diperiksa nilai kebenarannya. Bagi orang-orang yang berilmu lagi berakal, tentulah sikap ini tidak perlu dipertahankan, sehingga mereka pun memutuskan untuk hijrah dan berlepas diri dari ajaran takfiri ala Islam Jamaah yang nyata-nyata keliru berdasarkan dalil-dalil syar'i. Para mantan pengikut Islam Jamaah yang terdiri dari berbagai lapisan, dari ulama, dari mubalik, jamaah biasa maupun pengurus, bahu-membahu menyadarkan saudara-saudaranya yang masih bertahan dan terbelenggu di dalam lingkaran ajaran Islam Jamaah. Dengan penuh rasa rahmah serta kecintaan kepada keluarga dan kawan-kawan, agar semuanya tidak terus berkubang di dalam kesesatan. Maka segala upaya akan dikerahkan, biiznillah, agar para jamaah yang masih terbelenggu di sana dapat melihat bahwa di luar ada ilmu yang sahih lagi lengkap sedang diwariskan dan dibagi-bagikan. Semoga Allah menolong para da'i yang menyuruh warga Islam Jamaah agar hijrah itu. Bukan hanya para da'i yang mengajar lewat mimbar maupun channel-channel yang sudah dikenali saja, namun siapa saja yang mau mengulurkan tangan, memberikan pertolongan dan irsyad kepada saudara-saudaranya yang terjebak dalam doktrin Islam Jamaah. Kemudian bagi para jamaah yang sudah mulai terbuka hati dan pikirannya, semoga semakin mantap dan bersemangat menyambut seruan hijrah tersebut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu bermujahadah sehingga sampai kepada hidayahnya yang sebenarnya. Sekian celotehan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.